untuk yang pertama ini saya berinisiatif sebenarnya untuk mengambil topik transformasi Laplace yang menurut saya lumayan lah ya topiknya. Tetapi karena ini cuma 3 kali, kemudian kita punya 9 modul kan ya. Jadi saya menawarkan kepada teman-teman semua kalau memang butuh topik yang manakah dari yang 9 begitu. Kalau yang untuk yang pertama ini saya yang memutuskan bahwa yuk kita belajar mengenai transformasi Laplace begitu. Tapi kalau yang lainnya kalau memang ada usulan monggo disampaikan gitu. Kalau tidak ya saya kembali memilih topik yang untuk yang menurut saya pantas atau layak untuk disampaikan begitu. Ya, jadi saya izin share screen. Oke. Oke, ini dia yang ya. Ini gimana sih kok ada nah, oke. Ini dia dalam materi dari matematika 3 mata kuliahnya adalah S1TS 4220 ya. Oke, kita ada di antara-antaranya. Kemudian kan sama dengan siarannya, yang sama dengan siarannya, nah ini yang sebenarnya saya ambil. Nah, ini yang hari ini kita bahas, baik ya. Nah, kemudian hari ini baru dari transformasi Laplace, ada pemakaian transformasi Laplace pada dasar sama dengan sedia. Kemudian ada harapan sama dengan sedianya, juga sistem sama dengan negara. Jadi ini 9 topik yang harus Anda kuasai di mata kuliah kerja. Gitu ya. Saya masih membuka kesempatan gitu ya. Kalau misalkan membaca gitu, kemudian nanti yang memerlukan Anda kemudian yang Anda butuh tambahan tutor, sampaikan di chat. Nanti saya tinggalkan topik di depannya itu barangkali. Ya, kalau ada yang memilih ya, saya bebas memilih ya. Saya yang memilih ini ya, menggunakan dari kementerian transformasi Laplace. Nah, ini saya ambil dari buku modul edisi dari Sarjo dari dasar buku. Nah, ini dari modul 6, jadi sesuatu yang harus Anda kuasai di modul 6 ini adalah ini dia. Mencari transformasi Laplace-nya langsung dari definisi begitu. Kemudian mencari transformasi Laplace dengan menggunakan sifat. Nah, ini biasanya kalau di matematika, kalau basis biasanya lebih mudah main-main dari definisi. Definisi sama biasanya lebih sulit ya. Kemudian menghitung negara wajar bentuk yang ini negara dari 0 sampai hingga ini kehilangan ini misalnya bentuknya ini sebenarnya. Jadi kemudian nanti Anda juga harus bisa membaca masalah fungsi dari ini. Kemudian transformasi Laplace dari derivatif fungsi dan ada
Laplace dari beragam itu yang wajib mendakwasi ada pertemuan mana dan beberapa ini sudah ada beberapa yang sudah nggak terdengar ya suara saya berdengar sayanya nggak pakai apa ya pakai sebentar sebentar yang mengajarkan dari sendiri. Halo, tak terdengarkah suara saya? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Oke. Lebih Lebih jelas. baik ya? Lebih jelas ya. Oke. Sip. Oke. Kalau begitu akan saya lanjutkan. Kalau begitu ya. Nah, ini terkait dengan rangkuman. Jadi di buku Anda itu ada rangkumannya. Yang pertama ini adalah terkait dengan definisinya dan biasanya menggunakan definisi untuk pencarian transformasi Laplace itu lebih sulit. Memang kalau di matematik definisi itu memang lebih sulit, begitu ya. Kemudian mau nggak mau, ini adalah rumus-rumus yang wajib dihafal. Ini ada sedikit, nah ini harusnya begini bentuknya. Jadi ada kurung kurawalnya di sini ya. Gitu. Walaupun nanti kita akan lihat bentuknya gitu ya. Nanti bagaimana menghasilkan bentuk ini, tetapi untuk bentuk yang ini nih, Anda punya sifat. Nah, dengan menggunakan sifat ini akan lebih mudah. Nah, sifat-sifat ini yang diperoleh di sebelah sini, tetapi menggunakan sifat ini akan lebih mudah kalau Anda menghafal bentuk yang ini. Jadi mau nggak mau ini wajib hafal. Kalau ini sudah hafal, kayaknya akan lebih mudah Anda mempelajari yang lainnya atau mengerjakan soalnya menjadi sesuatu yang lebih mudah. Tapi mau nggak mau, ini wajib hafal. Gitu ya. Jadi ini yang harus dikuasai mulai dari definisinya, kemudian rumus ini wajib hafal, kemudian baru kemudian kita bisa menggunakan sifat-sifat yang di sini. Begitu. Jadi memang itu perjalanan mengerjakannya ya. Nah, kita mulai jadinya ini adalah dengan menggunakan definisi gitu ya. Kita lihat ini adalah menggunakan definisi bagaimana kita mencari transformasi Laplace. Jadi bentar. Ya. Nah, ini. Kalau berdasarkan definisi yang kita punya penghitungan transformasi Laplace itu adalah seperti ini. Jadi, L dari suatu transformasi Laplace ini adalah begitu, ini adalah suatu fungsinya.
Jadi berdasarkan definisinya, transformasi Laplace dari Ft itu didefinisikan dengan LFT yang sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah 0 sampai tak hingga. Kemudian kita punya E, begitu, pangkat min ST, yang di sini bentuknya kemudian dikali dengan FT. Nah, begitu. Nah, ini adalah pendefinisiannya. Sehingga pada saat Anda mencari pengintegralannya, cara yang paling mudah adalah, oh kalau saya mencari ini L1, artinya FT-nya diganti dengan 1. Akibatnya saya akan punya ini L, kemudian FT saya ini menjadi 1, berdasarkan ini yang saya punya, berarti ini juga jadi 1. Maka bentuknya menjadi ini 1, ini adalah 0 sampai tak hingga, kemudian ini adalah E, ini min ST, ini sesuai dengan definisi, jadi nggak bisa diapa-apain, wajib hafal. Ini kali 1, ini adalah bentuk dari dt. Bentuknya seperti ini. Dan kalau pengintegralan yang menggunakan bentuk tak hingga seperti ini, maka caranya itu mengubah tak hingganya menjadi suatu angka. Maka bentuknya, pengerjaannya adalah mengubah tak hingganya menjadi B, kemudian B-nya adalah limit B menuju tak hingga. Begitu. Jadi dirubahlah bentuk batas tak hingga ini menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, begitu. Nah, 1 dipangkatkan E min ST ya menjadi gitu. Min ST dt. Nah, ini juga mau nggak mau harus hafal bahwa integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X. Akibatnya kalau kita punya integral dari E pangkat 5x dx begitu, ini akan menghasilkan 5 E pangkat 5x karena bentuknya sama di sini kan, ini x, ini x, ini 5x, berarti ini juga 5x. Kalau masih ingat, oh integral dan turunan itu adalah sesuatu yang kayak tambah dan kurang. Jadi kalau 2 tambah 3 itu sama dengan 5, oh berarti saya kalau punya 2 itu akan sama dengan 5 minus 3. Jadi kan, oh penjumlahan akan saya buat sama dengan mengembalikannya dengan pengurangan. Maka saya punya turunan, maka dikembalikannya adalah dengan integral. Nah, supaya turunan yang di sebelah kanan ini menghasilkan bentuk integral yang di sebelah kiri, maka ini harus pakai 1/5. Oh, ini saya punya 5 kertas. Nah, ini jadi 1/5. Kenapa? Karena turunan dari E pangkat 5x itu adalah 1/5 E pangkat 5x. Jadi begitu kita punya, nanti dia menghasilkan yang di sini. Jadi kalau ada 5x, berarti ini dikalikan dengan 1/5. Kalau ini ada 10x, berarti dikalikan dengan 1/10. Nah, mau nggak mau, ini wajib ingat. Ini wajib hafal. Untuk turunannya. Akibatnya, bentuk yang di sini, nah, Anda akan punya, supaya pengintegralannya berlaku, berarti saya ngitungnya pelan-pelan. Mulai dari integralnya, ini kalau saya integralkan, berarti kan saya punya bentuknya sama yang 5 tadi tuh. Ini berarti E pangkat min ST, jadinya S-nya kan dibentuk sebagai konstanta. Jadi saya punya 1/min S. Begitu. Ini yang dievaluasi di 0 sampai B. Dia baru bisa dihitung kalau ini diganti menjadi B dari tak hingga. Suatu integral nggak bisa dihitung sampai dari 0 sampai tak hingga tuh nggak bisa.
Itu sebabnya dia dibuat suatu angka di sini. Nah, angkanya mengarah ke tak hingga. Ini teknik penghitungan pengintegralan tak wajar. Ya, itu tekniknya. Jadi kita akan punya bentuknya seperti ini. Baru kemudian kita bisa hitung. Jadi saya punya ini B mengarah ke tak hingga. Ini masih saya buat begini. Min 1 per S. Karena ini terhadap T, maka nilai B dan nolnya menggantikan si T. Jadi saya punya ini E min S B, begitu, dikurangi di sini nambah 1 per, oh, bentar ya, bentar ya, ini saya tuh, ini harusnya saya gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ini kembali jadi saya punya ini adalah minus. Bentar, ini jadinya saya punya ini pakai minus di sini. Karena ini ada minusnya, ini ada minus, ini kembali di S, ini adalah B, ini min S, kali ini yang di sebelah kanan adalah nol. Nah, begitu. Jadi saya punya limit B menuju tak hingga. Nah, kan saya punya bentuk ini. Sebelum saya menghitung tak hingga, saya hitung dulu yang lainnya ya. Ini S, ini E, min SB. Min saya jadi punya plus. Ini adalah 1 per S. E pangkat min S kali 0, saya punya E pangkat 0. E pangkat 0 itu menjadi 1. Ini 1. Jadi saya punya ini adalah limit B mendekati tak hingga. Ini adalah min 1 per S. E pangkat min SB. E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi saya punya plus begitu. Ini limit B menuju ke tak hingga. Ini menjadi 1 per S. Bentuknya begitu. Nah, yang perlu diingat kembali, bentuk yang seperti ini, jadi kalau kita punya limit B menuju tak hingga E pangkat min SB, jadi B-nya itu dipangkatkan E, ini adalah mengarah ke 0 di sebelah kanan. Akibatnya, kalau yang di sebelah kanan sebelah sini, ini nih, yang ini, karena nggak ada B-nya, berarti ya hilang aja limitnya. Maka dia akan menjadi seperti S. Nah, bentuknya seperti itu untuk S yang lebih besar dari 0. Jadi ada beberapa yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah pengintegralan ini. Ini wajib ingat nih. Ya, pengintegralan dari E pangkat X. Dan yang kedua adalah ini. Penghitungan ini. Nah, kemudian ini juga harus diingat sih, menggunakan prinsip dari limit B menuju tak hingga. Ini kenapa? Karena batasnya adalah tak hingga. Begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Halo Bu, Ya,
Silahkan. Nama saya Lulus, Bu. Saya mau tanya, saya mau minta dijelaskan lagi, Bu, itu yang min seper SE pangkat min SB itu kenapa menuju 0 gitu, Bu? Min S yang ini bentar. Jawatan saya hilang dulu bentar. Yang ini ya? Yang ini ya? Yang paling iya betul, Bu. Kenapa menuju 0 gitu, Bu? Eh, ini adalah penghitungan dari kalau Anda punya E pangkat min SB, B-nya itu mengarah ke Tahingga. Ini penghitungan pengintegralannya. Bahwa ini pasti mengarah ke 0. Jadi ini ada di topik integral tak wajar nih. Jadi harus mencari. Jadi bentuk dari 0 menuju tak hingga, kemudian limit B menuju tak hingga ke 0 sampai B, itu bentuk yang di sebelah sini nih. Nah, ini juga bentuk tak wajar, perhitungannya mengubah tak hingga ke dalam bentuk B, dan perhitungan yang terakhirnya adalah yang ini. Nah, ini adalah hitungan dari limit yang kalau tadi ini adalah integral tak wajar, ini perhitungan dari limitnya. Limit kalau B-nya menuju tak hingga dari E pangkat min SB. Oh, itu definisi berarti, Bu, ya? Bukan definisi tapi penghitungan. Oh, penghitungan. Iya, iya. Penghitungan. Teknik penghitungannya bahwa kalau Anda punya limit menuju tak hingga dari E dipangkatkan sesuatu. Ya, Oh, nilainya negatif min dari itu tak hingga, ya itu pasti 0. Dan oh ya. di Makasih, Bu. di Laplace ini banyak ketemu yang ini. Gitu. Jadi Anda rajin deh ketemunya kalau misalkan kita lagi menghitung transformasi Laplace dengan menggunakan definisi. Ini muncul terus. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lain dari yang lain? Enggak? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Teman-teman, ini semua bisa dilihat sih di buku yang Anda punya ya, yang di modul, tetapi memang di modul Anda tidak detail ya. Tidak detail. Saya mendetailkan pengerjaannya, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat semuanya ada ya di modul Anda. Silahkan dilihat ya. Semuanya ada kok, jadi nggak usah khawatir. Cuman kadang-kadang memang beda aja bahwa oh ternyata kalau kita belajar sendiri itu atau kita melengkapi itu menjadi lebih paham biasanya. Kadang-kadang membaca itu memang tidak membuat paham. Begitu. Kalau saya akan bilang nih sama mahasiswa-mahasiswa saya, kalau matematik itu dia wajib menulis ulang kembali soal-soal yang sudah pernah dikerjakan. Harus ditulis ulang, jangan cuma dibaca. Kalau dibaca itu apa ya istilahnya? Kita belajar cara berpikir orang lain kalau membaca. Tetapi kalau menulis ulang, kita menyuruh kepala kita, cara berpikir kita untuk tahu ya, setiap langkah pengerjaan itu harus ngapain. Begitu. Itu sebabnya akan lebih masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam apa istilahnya konsep matematik kalau Anda menuliskan ulang kembali semuanya. Emang tekniknya harus nulis ulang. Nah, ini adalah bentuk yang lainnya. Nah, bentuk yang lainnya ini adalah bicara mengenai Laplace-nya, tetapi fungsi ft-nya adalah t. Kalau berdasarkan definisi tadi kan ini dia. L sama dengan L dari fungsi Laplace ft itu sama dengan integral 0 sampai t hingga E pangkat min st dikali ft dt. Nah, sekarang ft-nya ini adalah t. Maka saya tulis ulang kembali bentuknya ini
bahwa kalau saya punya, bentar ya, gambar tulisan, nah ini dia. Kalau saya punya L, ini adalah dari T, begitu. Kemudian ini adalah secara definisi, dia adalah 0 sampai integral dari E pangkat min ST, kan aslinya FT DT, F-nya F besar. Nah, F besar itu kan si T ini, maka dia menjadi T DT. Jadi FT yang di sini digantikan oleh T ini. Nah, kan kembali kita menghitung ini. Artinya apa? Oh, integralnya dari 0 sampai T hingga. Supaya saya dapat menghitung integralnya, artinya yang saya lakukan pertama itu adalah saya menghitung limit ini kita ganti menjadi B. Tak hingga ini 0 sampai B. Nah, begitu pengintegralan tak wajar yang membuat Anda punya ini. Nah, begitu. Bentuknya adalah seperti ini. Ini baru kita bisa hitung pengintegralannya. Nah, pengintegralan ini itu bisa dihitung dengan integral parsial, jadi perbagian. Kalau saya baca di modul Anda disebut dengan pengintegralan bagian per bagian. Kalau kami menyebutnya sebagai integral parsial. Bentuk integral parsial ini kembali Anda harus mengulang lagi, begitu ya. Saya nggak tahu ini ada di matematika berapa gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah bentuk integral parsial, integral dari kemana Anda? Integral dari U dV ini sama dengan UV min integral VDU. Nah, ini bentuknya. Selalu cari U yang gampang diturunkan dan dV yang mudah untuk diintegralkan. Begitu. Nah, dalam kasus ini, jadi saya menghitung ini, saya pakai integral parsial. Jadi saya hitung dulu ya. Saya punya ini sebagai bentuknya, saya rubah dia menjadi T, E pangkat min ST, DT. Maka saya punya U saya itu adalah T, mengakibatkan saya punya DU-nya sama dengan DT, DV saya itu adalah E pangkat min ST DT. Nah, bentuk ini itu kalau diintegralkan supaya saya dapat P, ini adalah diintegralkan. Ini adalah E min ST DT. Masih ingat yang saya bilang Anda harus ingat pengintegralan E pangkat X? Nah, ini di sini dipakai. Ini kembali saya akan punya ini E, ini min ST, yang di sini 1 per min S. Begitu. Nah, ini akan menjadi UV, V-nya itu, U-nya adalah T, ini min, karena dari sini ada minnya, U-nya adalah T, P-nya itu adalah S, E, min ST. Begitu. P-nya itu adalah ini. Kan tadinya min, integral. P-nya kan saya punyanya ini. Jadi plus 1 per S, E pangkat min ST, yang di sini DU, DU-nya DT. Nah, berarti teknik mengintegralkan ini adalah mengubah bentuknya menjadi ini. Ini pakai bentuk begitu. Ini saya kerjakan di halaman baru ya. Oh, saya sudah punya halaman baru untuk soal yang baru. Sebentar.
Ini saya harus menyimpannya dulu. Ini saya harus nambah halaman. Bentar. Bentar. Program saya kayaknya dia amat sangat lambat ini dengan menggunakan Zoom ini. Rupanya dia belum kenal kali ya, jadinya lambat. Padahal biasanya enggak. Dia butuh kenal dulu dengan bentuk dari teman-teman UT rupanya. Nah, ini dia. Jadi pengintegralan parsial ini saya tuliskan ulang menjadi, saya tulis di sini ya. Nah, integral T E pangkat min ST DT, saya punya bentuk integral parsialnya. Ini adalah min T per S, kemudian E pangkat min ST min integral, oh ini pakai plus, ini 1/S, ini E pangkat min ST DT. Nah, saya punya ini bentuknya. Betul ya? Akibatnya ini kalau saya selesaikan sebentar. Kemana lagi bawa poin saya? Oh. Nah, ini saya punya, ini adalah min T per S, ini adalah E min ST, plus, kembali ini adalah pengintegralan dari E pangkat min ST, tetapi saya punya 1/S di sini. Nah, integral dari E pangkat min ST-nya itu adalah 1/min S. Nah, ini yang saya punya. Ini menghasilkan min T per S, ini E min ST, ini menjadi plus, ini menjadi plus 1/min S kuadrat E pangkat min ST. Nah, ini dia. Nah, ini hasil integral inilah yang kita tuliskan di sini. Aduh, ini saya punya di mana lagi? Oh, ini dia. Nih. Nah, ini yang saya punya limit B menuju tak hingga. EST-T-nya saya sudah punya tadi. Yang saya punya di bawah ini. Jadi dia sama dengan, coba kita lihat, min TS. Ini saya buat min T per S, E pangkat min ST, min 1/, saya lupa. Ini kan minnya ada ya, min 1/S, oh salah, S-nya di sini, S kuadrat E min ST, ini evaluasi di 0 sampai B. Nah, begitu. Ini bisa saya buat nanti. Nah, ini
yang akan menghasilkan, nah, begitu limit B menuju tak hingga, ini berarti T-nya di sini diganti dengan B dan diganti dengan 0. Jadi yang pertama saya gantilah dia dengan B. Jadi saya punya min T per S, E pangkat min S kali B, min 1 per S kuadrat, E pangkat min S dikalikan B. Begitu. Ini yang pertama dikurangi dengan yang di nolnya. Jadi saya punya lagi, tulisnya di bawah ya, saya tulis di bawah di sini. Dia akan punya min T per S, E pangkat min, ini S, yang si B diganti dengan 0, karena sekarang kita mengerjakannya pakai yang ini. Ini adalah min 1 per S kuadrat, E min S dikalikan 0. Di sini. Nah, begitu. Akibatnya, oh sorry, ini kan ada T ya, berarti kan T-nya harus diganti dengan B nih. Kok saya nggak ngeliat? Ini ada T, ini juga ada T. T yang di atas diganti dengan B, T yang di bawah diganti dengan 0. Karena ada T-nya. Maka saya punya, oh kalau saya punya limit, bentar ya. Ya, saya punya bentuknya menjadi sama dengan limit B mendekati tak hingga, saya punya bentuknya menjadi ini. Kan kalau 0 dibagi sesuatu ini akan 0, dikalikan apapun dia akan 0. Jadi ini yang saya punya ini sama dengan 0. Begitu. Kalau yang ini dikalikan dengan 0 akan 0, maka bentuk yang E pangkat 0 ini menjadi 1. Begitu. Akibatnya saya punya min B per S. E pangkat min SB min 1 per S kuadrat E pangkat min SB. Saya punya ini ada min, kemudian ada min. Ini min nih, ini min, ini min. Akibatnya jadinya plus. Yang di sini 1 per S kuadrat, yang ini kali 1. Nah, limit B menuju tak hingga dari yang di sini, karena E pangkat min SB, dia jadi 0. B menuju tak hingga dari 1 per S kuadrat E pangkat min SB, karena yang ini juga menjadi 0. Berarti saya punya limit B menuju tak hingga 1 per S kuadrat kali 1. Enggak ada B-nya, berarti dia hilang. Bukan hilang, menjadi B-nya tidak dihitung, tidak ada. Karena tidak ada yang perlu dihitung, maka dia dianggap konstanta. Akibatnya saya punya ini menjadi 1 per S kuadrat saja. Begitu. Nah, ini dia. Nah, bentuk-bentuk ini akan banyak digunakan karena pengintegralannya kalau sebelumnya ini cuma dikali 1, begitu ya. FT-nya 1 berarti saya punya cuma dikalikan 1, maka bentuk pengintegralannya biasa. Tapi kalau di sini merupakan suatu fungsi, mau itu T, mau itu sin T, mau itu cos T, gitu, maka Anda akan menggunakan bentuk ini. Integral parsial. Begitu. Jadi ini juga sesuatu yang perlu diingat pada saat kita
melihat bentuk si transformasi Laplace. Ya, itu dia. Nah, bentuk ini semua sesuatu yang harus Anda bisa, jadi dituntut Anda untuk mampu melakukannya, tetapi sebenarnya itu bisa dilihat di ini dia, di rumus-rumus. Semuanya ada di rumus-rumus. Ini mungkin saya perbesar aja kali ya. Ya, nah ini ini. Bentar ya, komputer saya rada lambat ini. Kalau melihat ini, saya nggak tahu kenapa. Tapi dia menjadi lambat. Padahal saya nggak pakai drone. Nah, ya, jadi saya punya ini. Saya masukkan ke ini. Bisa nggak sih saya ambil ini? Kenapa dia nggak bisa di-copy ya? Ini nih, semua gambar rumus-rumus ini itu diambil dari apa yang kita kerjakan tadi. Perhatikan bahwa kalau saya punya L, saya nggak ngerti ini kenapa. Sebentar ya, saya matikan dulu stop share saya. Kayaknya dia keberatan. Bentar. Nah, ini dia. Kembali saya tayangkan lagi. Nah, ini bisa Anda lihat di modul Anda ya. Di modul Anda itu ada, dan ini semua bisa kita lihat atau bisa kita cari dengan cara yang sama dengan yang tadi kita lakukan, ya. Itu caranya sama. Bentar ya, kenapa dia nggak mau jalan? Nah, ini dia. Cuman waktu saya ngopi ininya hilang ini. Ini harusnya pakai begini. Ini sudah kita tunjukkan tadi. Ini juga sudah kita tunjukkan ya. Ini belum, tetapi ini tidak diperlihatkan. Ini kayaknya diperlihatkan. Jadi Anda harus bisa. Ini juga. Nah, ini pakai begini. Jadi ini semua dapat Anda peroleh dengan pencarian definisi. Pencarian definisi itu lebih susah, ya, memang. Jadi mencarinya itu dengan bentuk yang tadi, bahwa kalau Anda punya Laplace dari suatu fungsi T, itu sama dengan Anda menghitung integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST ini adalah fungsinya kali FT dt. Nah, sekarang tinggal FT-nya mau apa? Oh, kalau tadi 1 kita ganti dengan 1, berarti ini 1, ini 1. Kalau tadi T berarti ini diganti dengan T, ini ganti dengan T. Akibatnya ada E pangkat min ST, ada T. Berarti pakai parsial. Kalau saya punya ini, berarti FT-nya itu adalah E pangkat AT, berarti di sini E pangkat AT, begitu. Berarti kembali Anda punya E min ST dan E pangkat AT. Nah, karena sama-sama E, E-nya ditarik, jadinya di sini AT min ST.
Begitu. Bentuknya juga sama, pengerjaannya juga sama. Nah, itu yang harus Anda kuasai pada saat bicara mengenai definisi. Masih ingat tadi kita punya beberapa yang harus Anda kuasai. Nah, ini yang pertama yang kita pelajari. Begitu. Nah, ini penghitungan integral tak wajar yang tadi, cuma waktu tadi kita nggak pakai FT. Kalau ini pakai sifat, nanti ini adalah pembagian. Begitu. Tapi bentuknya sama. Kalau kita belajar dari definisi. Nah, kalau Anda sudah menguasai apa yang kita kerjakan tadi, artinya nomor 1 selesai. Baru kita akan masuk ke nomor 2 yang menggunakan sifat-sifat. Begitu. Oke, sampai sini saya bahas 2 soal. Ada pertanyaan kah? Belum ada pertanyaan? Oke. Artinya ini semua rumus-rumus yang kita punya di sini diperoleh dari pendefinisian ini. Jadi yang harus diingat adalah Anda harus bisa pengintegralan dari E pangkat FT. Ya, E pangkat min ST, E pangkat sesuatu tapi pakai T, begitu ya. Itu pengintegralan yang pertama, kemudian parsial juga harus ingat. Oh, penghitungan menggunakan tak hingga juga harus ingat. Itu semua bisa, nggak masalah. Itu dunia aman damai. Kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya kita bicara mengenai sifat. Nah, sifat-sifat yang akan dipelajari itu adalah 8 ini. Bahwa yang harus terkuasai dengan baik memang ini semuanya. Si sifat-sifat ini kita buat lagi lebih gampang ya. Ini dia. Hmm. Hmm. Oke, kita lihat di sini secara lengkap. Nah, ini dia. Oke. Saya punya ini bisa diterbitkan. Oh, yang itunya hilang. Hmm. Ya, berarti kita punya ini. Kita lihat bersama. Biar enak. Nah, ini sifat yang pertama dikenal dengan sifat linear. Jadi kalau kita punya L, bentuknya ini adalah FT, begitu. Ini nanti sama dengan ini F1, ini menjadi F1S, sudah kita hitung. Nah, ini dapatnya dari mana? Nanti kita pakai rumus-rumus yang di sini. Jadi, sesudah Anda bisa menghitung, kembali Anda wajib hafal. Nah, kalau Anda punya yang kedua, yaitu F2T, begitu, ini adalah F2S, maka secara umum kalau Anda punya C1, C2 skalar, skalar ini adalah suatu konstanta, maka bentuk dari L C1 F1T ditambah C2F2T, begitu. Ini akan sama dengan C1, konstantanya boleh keluar, ini menjadi L F1T, begitu, ditambah C2L F2T. Nah, begitu. Jadi bentuknya seperti itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, nanti Anda punya L-nya sama dengan FT, sama LFT sama dengan FS. Kemudian kalau L-nya dikalikan dengan E pangkat AT, nanti dia menjadi F dari S min A.
Sedangkan kalau Anda sudah punya LFT-nya sama dengan Fs, kemudian si Ft-nya dikurangi dengan A, bentuknya menjadi ini, maka Anda punya GT. Maka LGT-nya tinggal menambahkan E pangkat min A S. Fs. Begitu. Bentuknya seperti itu. Perubahan skala juga, kalau Anda sudah punya ini, kemudian F-nya saya tambahkan atau saya kalikan dengan A, gitu ya, jadi AT. Maka F transformasi Laplace yang saya punya menjadi 1/A Fs per A. Kalau saya kalikan dia dengan T pangkat N, maka bentuknya menjadi ini. Begitu. Nah, ini yang tadi kita punya. Kalau saya punya LFT-nya sama dengan Fs, maka Laplace dari Ft per T saya itu akan sama dengan integral 0 sampai T hingga Fu du. Selama limit T menuju 0 dari Ft per T-nya itu ada. Gitu. Jadi ini sifat-sifat yang harus dikuasai berikutnya untuk menghitung Laplace. Tetapi tidak perlu menghitung pengintegralannya ya kecuali dari nomor 6 ya. 6 ke bawah itu sudah mulai itu. 6, 7, 8 itu kita kembali menghitung integral nih. Di 6, 7, 8. Nih. 6, 7, 8 kita menghitung integral lagi. Tapi kalau yang di sini 1 sampai 5 kita nggak menghitung integral. Tapi kita menggunakan sifat-sifatnya. Gitu ya. Kita lihat bentuk sifat-sifatnya. Nah, ini dia. Kalau saya punya sebentar. Yang saya punya misalkan yang A ini. Bentar ya, saya cari ballpoint saya dulu. Dia ada di mana? Oh, ini dia. Jadi yang A ini saya punya L dari 4T kuadrat min 3 cos 2T plus 5 E pangkat min T. Kan kita punya ini. Nah, ini itu kan konstantanya. Nah, ini konstantanya. Ini konstanta. Artinya apa? Oh, artinya konstantanya boleh keluar. Jadi saya bisa punya ini menjadi 4, ini L, ini menjadi T kuadrat, ini min 3, konstanta, ini jadi L, ini adalah cos 2T, ini plus 5, ini L dari E pangkat min T. Jadi konstantanya, jadi L-nya tuh bisa masuk gitu. Nah, konstantanya yang keluar. Nanti juga ini konstantanya keluar, nanti L-nya yang masuk. Begitu. Ini juga nanti konstantanya keluar, L-nya yang masuk ke sini. Berdasarkan sifat yang ini. Yang ini tadi. Kan konstantanya boleh keluar, L-nya masuk. Konstantanya boleh keluar, L-nya masuk. Berdasarkan sifat yang pertama. Bentuknya ini. Nah, lalu akibatnya Anda mengingat kembali bentuk yang ini. Ini yang nomor 3 bilang bahwa, ini saya kembali, saya simpan supaya gampang. Jadi cara yang paling mudah itu adalah kalau belum hafal, bawa aja aturannya kemana-mana. Saya selalu bilang begitu sama mahasiswa saya, bawa aja semuanya. Kalau cuma ngerjainnya 1 soal, ya mungkin Anda nggak ingat. Tapi kalau Anda ngerjainnya 10 soal, 20 soal, itu ingat otomatis. Kenapa? Ya, karena sudah banyak ngerjainnya, nggak perlu dihafal, dia langsung ingat. Gitu. Bentar ya. Dan dia no responding. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini saya punya aturan ini nih yang nomor 2. Nomor 3. Saya punya LT
N. Berarti kalau saya punya L dari T kuadrat, berdasarkan yang nomor 3, saya akan punya ini 2 faktorial S 2 plus 1. 2 faktorial itu 1 kali 2. Berarti saya punya 2 per S pangkat 3. Oh, akibatnya ini saya punya 4 LT kuadrat saya menjadi 2 per S kuadrat. Ini min 3. Saya punya L cos 2T. Saya punya nomor 6. Ini adalah L dari cos 2T. Berdasarkan aturan yang di 6, saya akan punya S per S kuadrat. A-nya itu 2. Jadi di sini plus 2 kuadrat. Maka saya punya S per S kuadrat plus 4. Maka saya punya di sini menjadi S per S kuadrat plus 4. Plus ini 5. Ini saya punya E pangkat min T. Oke, berarti saya punya L dari E pangkat min T saya. E pangkat min T saya kan berarti saya punya yang 4 ini. Dengan A-nya itu adalah min 1. Maka saya akan punya ini menjadi 1. Sorry. Ini adalah 1 per S min dari min 1. Maka saya punya ini adalah 1 per S plus 1. Maka ini menjadi 5 dari 1 per S plus 1. Akibatnya saya punya 8 per S kuadrat min 3S. Loh, saya bilang kuadrat kok saya nulisnya 3. Ini, oh, bener loh 3 loh. Di sini 2 per S pangkat 3. Yang di sini, bentar. Nah, 3S per S kuadrat plus 4 plus 5 per S plus 1. Nah, ini yang saya punya. Jadi perhitungannya tinggal menggunakan rumus-rumus yang ini. Nah, cuman jadinya apa? Jadinya Anda wajib hafal bentuk itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah sampai sini? Mulai ajaib-ajaib ya. Enggak? Sebentar. Ini saya mana sih? Oh, ini dia. Tidak ada pertanyaan kah? Sampai sini terbayangkah bahwa bagaimana menggunakan rumus-rumusnya? Terbayang? Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ini harus dibawa kemana-mana nih untuk mengerjakan rumus-rumusnya yang lain. Begitu. Nah, sifat-sifat yang tadi kita pelajari itu banyak. Sifat-sifatnya ada ini. Nah, Anda wajib menguasai penggunaan dari semuanya secara keseluruhan. Ya, yang tadi kita baru gunakan adalah sifat yang pertama. Yang tadi kita gunakan. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana penggunaan dari yang kedua. Nah, saya punya ini nih. Kalau saya punya yang di sini
Akibatnya saya punya yang kedua itu dia bilangnya ini. Kalau saya punya LFT sama dengan Fs, maka L dari E pangkat AT FT itu akan sama dengan F dari S min A. Jadi saya tulis aturannya. Ya. Di sini dia mengatakan, jika Anda punya, nah ini adalah FT yang sama dengan, dia pakai kurung-kurung awal begini, sama dengan Fs. Nah, maka Anda akan punya, ini adalah pakai, nah, maka Anda akan punya L dari E pangkat AT dikalikan FT itu akan sama dengan F dari S min A. Nah, bentuknya begitu. Akibatnya saya punya, saya mau mencoba yang nomor, yang D. Jadi kalau saya punya ini L dari E pangkat min 2T, ini adalah sin 4T. Kalau ngelihat yang di atas dari teorema yang ini, oh berarti saya punya ini sebagai FT, kemudian dikali E pangkat AT. Oh berarti ini sebagai E pangkat AT-nya. Yang ini sebagai FT-nya. Berarti saya harus cari dulu L dari FT saya. L dari FT saya itu artinya saya punya L dari sin 4T. Ini harus hafal nih. Sin 4T itu menghasilkan yang mana? Sin 4T itu saya pakai yang nomor 5. Jadi A per S kuadrat plus A kuadrat. Berarti saya punya ini adalah A-nya itu adalah 4 per di sini adalah S kuadrat. Jadi saya punya ini S kuadrat, kemudian saya punya plus 4 kuadrat. Maka saya punya 4 per S kuadrat plus 16. Itu LFT saya yang sama dengan ini adalah Fs, fungsi dari F. Nih, fungsi dari S. Kalau saya punya L dari E pangkat ATFT, E pangkat ATFT katanya ini akan sama dengan F dari S min A. A-nya di sini adalah min 2. Gitu. Yang saya punya. Akibatnya saya akan punya ini akan sama dengan F dari S. Ini adalah sebentar minus 2 ya. Ini pakai. Ini plus 2. Kalau Fs saya bentuknya begini, berarti kalau Fs2 saya berarti S yang di sini digantikan oleh S plus 2. Maka saya punya 4 per S kuadrat. Oh, berarti dia menggantikan itu S plus 2 kuadrat plus 16. Jadi saya punya bentuknya menjadi ini.
bentuknya sama. Oh, ini cos H5T. Berarti Anda harus cari cos 5T-nya dulu seperti apa. Berarti begitu dimasukkan ini artinya tinggal S min 4. Berarti harus cari L dari 3T baru ditambahkan dengan ini. T kuadrat. Dan selanjutnya bentuknya akan seperti itu. Ini bukan ET kuadrat, ini harusnya E pangkat T kuadrat mungkin. Karena bentuknya harus selalu penambahan dengan E pangkat AT. Ya, jadi bentuknya selalu begitu untuk sifat yang kedua. Jadi dalam sifat yang kedua ini, nah, Anda punya FT-nya itu akan sama dengan Fs. Nih, FT-nya, L dari FT-nya sama dengan Fs. Nanti Anda dapat tambahan L dikali L dari E pangkat AT FT. Nanti dia akan sama dengan F dari S min A. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini adalah bentuk translasi. Kalau bentuk translasi Anda punya L dari FT-nya itu sama dengan Fs. Begitu. Anda punya ini, maka GT sesuatu yang baru itu diperoleh dari kalau ini adalah FT, kalau ini adalah T min A. Begitu, jika T-nya lebih besar daripada A dan 0 untuk T yang terletak di antara 0 sampai A. Akibatnya apa? Akibatnya L dari GT-nya menjadi Anda punya E pangkat min AS Fs. Ini E pangkat min AS Fs. Ini yang Anda punya untuk sifat yang nomor 3. Maka kita lihat yang nomor 3. Nah, ini dia. Ya, carilah L dari FT jika bentuknya seperti ini. Kalau sifat yang ketiga itu disebut dengan translasi, ya. Itu yang Anda punya bentuknya begini. Jika ini aturan sifatnya. Jika L dari FT ini sama dengan F. Begitu. Kemudian Anda punya dan GT. Anda ini fungsi barunya itu dikenal dengan nama GT. Itu akan sama dengan begitu. Ini adalah F dari T min A. Ini untuk T yang lebih besar dari A, begitu. Dan ini 0 untuk T yang terletak dari 0 sampai A. Nah, maka bentuk transformasi Laplace Anda dari GT itu akan sama dengan E pangkat min AS Fs. Nah, perhatikan awalnya Anda punya transformasi Laplace dari F besar T yang sama dengan Fs. Kemudian Anda punya fungsi baru GT yang sama dengan F dari T min A. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau soal yang Anda punya yang ditanya FT, ini FT. Artinya apa? FT di sini itu adalah GT di sini. Begitu. Oh, berarti FT min A saya, berarti ini adalah T min A saya, F-nya itu adalah bentuk dari A kuadrat atau T kuadrat bentuknya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu dikuadratkan. Bentar. Nah, ini sesuatu dikuadratkan. Jadi kalau diganti bentuknya begini. Ditanyanya, ini sedikit saya rubah ya.
supaya sama dengan yang diketahui teoremanya. Ini adalah LGT. Nah, begitu. Yang ditanya ini, diketahuinya apa? Oh, GT saya itu sama dengan yang di sini adalah T min 1 kuadrat. Untuk T lebih besar 1, ini 0. Untuk T di antara 0 sampai 1. Oh, otomatis apa? Otomatis A saya itu 1. Oh, berarti ini T min A saya. Kalau ini T min A saya, maka F besar saya apa? Ya, T min A yang difungsikan. Fungsinya apa? Kuadrat. Oh, kalau begitu, L, L saya dari FT itu saya melihatnya menjadi L dari fungsi yang di sini, yaitu T kuadrat. Kenapa? Karena saya punya di kuadrat ini. Maka berdasarkan yang kita punya tadi, nah ini kalau saya punya T kuadrat itu nomor 3, maka saya akan punya ini sama dengan 2 faktorial per, begitu, saya punya S2 plus 1. Begitu. Maka saya punya ini sebagai 2, 1 kali 2 kan 2 ya. 2 per S pangkat 3. Ini adalah Fs saya. Nah, jadi saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, saya juga sudah punya ini, yang ini. Maka L transformasi dari bentar. Transformasi Laplace dari GT saya berdasarkan sifat itu akan sama dengan E pangkat min A S F S. Oh, A saya 1, jadi saya punya E pangkat min S Fs. Fs saya 2 per S pangkat 3. Nah, itu. Jadi saya punya ini adalah 2 E pangkat min S per S pangkat 3. Begitu bentuk soal contoh dari sifat yang ketiga. Ya, ini sifat yang ketiga. Mana sifat saya yang ketiga? Ini dia. Oh, E-nya pangkat min AS. Jangan lupa. E-nya pangkat min AS. Oh iya, betul. A-nya min 1. Ya, betul. Saya punya. Jadi saya punya ini. Ya. Nah, ini yang saya punya. Nah, sifat yang keempat saya itu adalah perubahan skala. Jadi yang nomor 4 itu mengatakan kalau saya punya LFT sama dengan Fs, maka L dari FAT, T-nya sekarang dikali dengan A, itu akan sama dengan 1 per A F dari SA. Begitu. Maka bentuknya kita punya menjadi ini. Nah, ini bahwa saya tulis sifatnya ya, yang saya punya ini sifat dari perkalian perubahan skala ya.
Ini yang nomor 4 itu dia mengatakan jika saya punya L dari FT saya itu sama dengan Fs, begitu, maka saya akan punya L dari F. Nah, ini T-nya dikalikan dengan A. Begitu. Dia akan sama dengan 1/A F ini adalah S/A. Bentuknya begitu. Nah, kali ini sudah diberikan bahwa LFS FT-nya seperti ini. Berarti Anda sudah punya pernyataan jikanya ini. Nih, nah ini Anda sudah punya. Set. Ini menjadi 2, ini menjadi S/2 plus 1 kuadrat, yang di sini S/2 min 1. Nah, begitu. Ya, jadi saya akan punya nih bentuknya. Ini itu menjadi per 2. Di sini saya turun ke bawah. Ini S/2 menjadi S kuadrat per 4 ditambah S/2 plus 1. Kemudian saya punya yang di sini adalah 2 dari yang di sini. Ini boleh coret. Jadi saya punya ini adalah S plus 1 kuadrat. Yang di sini S/2 min 1. Gitu. Oh, ini nggak pakai kuadrat. 4-nya udah dikuadratkan dari 2 kuadrat. Nah, begitu. Nah, ini yang kemudian disederhanakan. Ya, kalau disederhanakan saya buat 4-nya semua bentuknya sebentar. Hmm, 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 hmm. Ya, ini saya akan buat 2 Oh, ini. Nah, kalau semuanya dibuat per 4, maka saya punya S kuadrat plus 2S plus 4. Di sini 4 dikali 2 dikali S plus 1 kuadrat, yang di sini S/2 min 1. Nah, saya punya begini. Nah, ini bisa saya ubah ke dalam bentuk, oh ini saya mau buat begini, S kuadrat plus 2S plus 4. Ini 4 kali 2, ini S plus 1 kuadrat, yang di sini S min 2 per 2. Jadi ini dicoret, ini dicoret.
saya punya S kuadrat plus 2S plus 4 per 4S plus 1 kuadrat. Ini S min 2. Nah, jadi ada manipulasi aljabarnya sehingga menyederhanakan ke bentuk yang seperti ini. Begitu. Ya. Nah, bentuk selanjutnya kalau Anda lihat sifat yang berikutnya, awalnya nomor 5 ini Anda punyanya adalah LFT yang sama dengan Fs. Kemudian L dikalikan T pangkat N, FT punya min 1 pangkat N dN per dsN. Ini turunan ke N dari Fs. Ini adalah turunan ke N dari Fs. Begitu. Ya. Maka kalau kita lihat bentuknya, bentar. Oke, bentuknya kita lihat sebentar ya, teman-temannya. Kita lihat bentuk. S, maka jadi saya punya ini adalah S plus 1 kuadrat, yang di sini S per 2 min 1. Gitu. Oh, ini nggak pakai kuadrat. 4-nya udah dikuadratkan dari 2 kuadrat. Nah, begitu. Nah, ini yang kemudian disederhanakan. Ya, kalau disederhanakan saya buat 4-nya semua bentuknya sebentar. Hmm, 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 hmm. Ya, ini saya akan buat oh ini. Nah, kalau semuanya dibuat per 4, maka saya punya S kuadrat plus 2S plus 4 per di sini 4 dikali 2 dikali S plus 1 kuadrat, yang di sini S per 2 min 1. Nah, saya punya begini. Nah, ini bisa saya ubah ke dalam bentuk, oh ini saya mau buat begini, S kuadrat plus 2S plus 4. Ini 4 kali 2, ini S plus 1 kuadrat, yang di sini S min 2 per 2. Jadi ini dicoret, ini dicoret. Maka saya punya S kuadrat plus 2S plus 4 per 4S plus 1 kuadrat, ini S min 2.
Nah, jadi ada manipulasi aljabarnya sehingga menyederhanakan ke bentuk yang seperti ini. Begitu. Ya. Nah, bentuk selanjutnya kalau Anda lihat sifat yang berikutnya, awalnya nomor 5 ini Anda punyanya adalah LFT yang sama dengan Fs. Kemudian L dikalikan T pangkat N FT, maka Anda akan punya min 1 pangkat N dN per dsN. Ini turunan ke N dari Fs. Ini adalah turunan ke N dari Fs. Begitu. Ya. Maka kalau kita lihat bentuknya, bentar. Oke, bentuknya kita lihat sebentar ya, teman-temannya. Kita lihat bentuk. Ini saya punya, artinya kan kalau kita melihat sifatnya tadi dikatakan kalau saya punya jika ini L dari FT saya itu sama dengan Fs, maka nah L dari T pangkat N FT berarti dikalikan dengan T pangkat N ya. Ini nih penambahannya di sini sama dengan min 1 pangkat N dari ini turunan. dN per dsN ini turunan dari Fs. Nah, begitu. Akibatnya kalau Anda punya L yang sama dengan ini adalah T sin AT. Oh, berarti T pangkat N saya itu adalah T. Oh, kalau begitu saya harus cari dulu LFT saya. Nah, cari dulu lah LFT-nya. Maka kalau saya punya L dari sin AT, nah ini kan kembali ke aturan yang di sini. Nah, sin AT itu adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Ini adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Ini sebagai Fs-nya. Begitu. Begitu dia T sin AT berarti ini akan sama dengan min 1 karena T-nya di sini pangkatnya 1, maka ini menjadi pangkat 1. D per turunan pertama terhadap S, nah begitu, dari Fs. Kalau saya punya sin AT yang seperti ini, maka Fs saya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Maka saya punya, ini adalah min 1 dikali turunannya Fx. Berarti saya punya D per ds turunannya dari A per S kuadrat plus A kuadrat. Ayo, berarti mencari turunannya ya. Oke, jadi saya punya ini adalah min 1 turunan terhadap S. Berarti A-nya konstanta. Ini adalah A dikali S kuadrat plus A kuadrat pangkat min 1. Fungsi ini yang diturunkan. A-nya konstanta. A-nya konstanta. Maka dia menjadi min, yuk kita hitung yuk turunannya.
Kembali saya akan punya ini adalah A, gitu ya. Kan A-nya adalah perkaliannya, turunan dari X kuadrat plus A kuadrat min 1. Berarti saya punya min 1 dikali S kuadrat plus A kuadrat dipangkatkan min 2 dikali turunan yang di dalam, yaitu 2S. Nah, itu dia. Ini nih turunannya. Jadilah saya punya min dengan min. Positif dong. Jadi saya punya 2, ini dari sini AS, yang ini udah positif, per kalau min 2 kan boleh diturunkan ke bawah. S kuadrat plus A kuadrat yang dikuadratkan. Gitu. Jadi harus tahu Fs-nya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Selama Anda punya F, tahu ya bahwa ada F dari semuanya, perhatikan dia itu selalu bentuknya begini. Oh, saya punya nih, saya punya, jika saya punya ini. Loh, kok dia nggak masuk? Nah, kalau saya punya ini, maka kalau saya punya dikalikan dengan TN, maka dia punya aturannya begini. Gitu. Terus kalau saya punya FT, LFT, FS-nya seperti ini bentuknya. Nih, bentuknya seperti ini. Berarti kalau FA dikalikan T-nya, saya punya aturannya yang begini. Selalu bentuknya begitu. Jadi Anda punya LFT-nya dulu. Baru kemudian sesudah itu kita memanipulasi secara aljabar bentuk yang berikutnya secara sifat. Selalu begitu. Itu sifat-sifat yang kita punya terhadap teorema, bukan teorema, tetapi eh, transformasi Laplace-nya bentuknya seperti itu. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Ini saya berharap dengan kita punya ini semuanya adalah basicnya. Jadi kalau nanti kita masih punya 2 lagi, tetapi ini nggak terlalu bentuknya. Nah, ini yang nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Ya, ini penggunaan pembagian. Oh, tapi bentuknya sama semua. Bahwa saya punya LFT yang sama dengan FS. Oh, kalau L-nya saya mainkan, maka saya punya bentuknya seperti ini. Bentuknya selalu begitu. Jadi awalnya kita punya bentuk dari dasarnya dulu. Sesudah Anda punya dasarnya, kalau dasarnya itu dimainkan, nah itu dia. Sesudah dasarnya itu dimainkan, maka Anda punya yang macam-macamnya. Selalu bentuknya begitu. Jadi ini, oh ya saya punya dasarnya ini. Oh kalau ininya dirubah pakai T, maka Anda punya bentuknya begini. Dasarnya begini. Kalau ini dibagi dengan T, hitungan pengintegralan, maka Anda punya bentuk begini. Selalu seperti itu. Ini juga, kalau saya punya LFT sama dengan Fx, oh kalau ininya dimainkan, maka saya punya bentuknya seperti ini. Nah, harapannya kalau Anda sudah punya basic yang seperti itu, maka mau mengerjakan latihan kayak apapun bisa. Begitu.
Jadi ini rasanya saya ngambilnya dari mana ya ini? Pokoknya saya ngambilnya semua dari modul kok. Oh, ini dia. Kalau saya punya ini, bentuknya adalah ini. Oh, ini sih pakai definisi. Kalau carilah transformasi Laplace, ini pakai definisi. Kalau dia pakai definisi, artinya Anda harus mencari L dari 2E4T. Betul? 2E4T. Ini artinya Anda ini akan sama dengan penghitungan integral 0 sampai tak hingga. Ini kembali ke yang nomor pertama. E pangkat min ST kemudian dikali dengan fungsinya. Ini FT-nya. Berarti ini 2, ini E pangkat 4T. Oh, ini gimana ngitungnya? Gini aja. Oh, 2-nya konstanta. Dia boleh keluar. Ini tetap 0 sampai tak hingga. Maka saya punya ini menjadi E. Begitu kemudian saya punya ini 4 min ST. Kenapa? Karena bentuk ini dapat ditulis dalam bentuk E pangkat min ST plus 4T kali 2. Ini ada DT. Ini ada DT. Ini ada DT. 2-nya keluar, yang ini 4-nya di depan, min S dikalikan T. Nah, ini dia, tinggal kita integralkan. Oh, mau mengintegralkan bentuk ini pakai tak hingga, artinya harus diubah. Diubahnya ke bentuk yang begini. Limit B mengarah ke tak hingga 2, ini 0, ini B, ini E, ini 4, min S dikalikan T dt. Oh, artinya apa? Integral dari E pangkat X. Maka saya sebelah kanan aja kali ya. Bentar ya. Saya suka kehilangan ballpoint saya sekarang. Kan? Nah, sama dengan limit B mendekati tak hingga, ini adalah 2. Berarti kan saya punya ini adalah E, ini tetap 4 min S. T, berarti saya punya dikali 1/4 min S yang dievaluasi di B0. Begitu. Artinya apa? Nanti T-nya di sini digantikan oleh B dan 0. Jadi saya punya 2, karena konstanta boleh keluar. Limit B menuju tak hingga, ini adalah 1/4 min S yang di sini E, ini adalah 4 min S, ini B min E, ini 4 min S, ini 0. Kan gitu. Nanti yang ini, bentar. Yang ini, kalau menghitung limitnya akan 0. Yang ini, karena ini 0, maka jadinya 1. Begitu. Akibatnya ini menjadi 2, kemudian 1/4 min S, ini min 1. Begitu. Jadi saya punya 2/S min 4. Sama seperti yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Sama persis. Tinggal pelan-pelan aja ngerjainnya. Pasti bisa. Cuman harus pelan-pelan.
Harapannya latihan-latihan yang di modul sudah bisa Anda lakukan, Anda kerjakan. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Ini saya tutup ya. Saya stop share-nya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaankah? Mudah-mudahan menjadi lebih paham terhadap transformasi Laplace. Tapi nggak susah kok. Semuanya cuma tinggal ngikutin aturannya. Ini saya taruh di slide yang di awal. Nah, mana ya slide awal saya? Sebentar. Ini ada di modul tentang rangkumannya. Oh, ini mah latihan. Bentar. Ada di modul tentang rangkuman. Nah, ini dia. Nah, ada di modul rangkuman. Nah, semuanya di sini. Semuanya ada di sini. Ini adalah definisinya. Nah, ya. Ini adalah definisinya. Kemudian ini rumus-rumusnya untuk Anda menghitung. Ini modal dasar dalam menghitung menggunakan sifat-sifat. Kalau sifat-sifat, Anda punya dulu semua LFS-nya. LFT yang sama dengan FS-nya. Jadi transformasi Laplace, transformasi Laplace-nya Anda punya dulu. Tapi transformasi Laplace yang basic. Yang basicnya itu berdasarkan rumus-rumus. Begitu. Baru kemudian sedikit manipulasi aljabarnya. Gitu. Dirubahlah menjadi ini, dirubahlah menjadi ini, dirubahlah menjadi ini. Tapi ada aturannya, tinggal ngikutin aturan. Kalau sudah ngikutin aturan, masalahnya selesai. Gitu ya. Ini ada di rangkuman. Semuanya ada di rangkuman di modul Anda. Tinggal dibaca, dipahami. Nah, kemudian satu-satu yuk kita pelan-pelan mengerjakan. Begitu. Ya, sampai sini. Adakah pertanyaan? Yuk, tanya yuk. Mumpung ada saya yang menerangkan. Kalau misalkan memang bermasalah, oh ini kurang paham nih, silakan, monggo. Memang kalau matematik itu biasanya butuh perenungan. Jadi kayaknya paham nih, kayaknya udah oke nih, tapi sebentar ya Bu, saya butuh merenung dulu untuk memasukkan apa yang saya pahami ke dalam kepala saya. Silahkan direnungkan sejenak. Nanti sesudah direnungkan, kemudian ingin ditanyakan, monggo di minggu depan boleh ditanyakan kembali. Ini ngomong-ngomong nggak ada nih topik yang jadi masalah atau yang harus saya bicarakan di minggu depan. Alhamdulillah kalau paham, senang dengarnya. Bagaimana ada topik yang perlu kita bahas di minggu depan dari 9 topik yang oke, penyelesaian persamaan diferensial. Oke, ada lagi kah yang lain atau memang kita perlu membahas penyelesaian persamaan diferensial? Setujukah kita bahas penyelesaian persamaan diferensial? Oh, setuju. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, pertemuan minggu depan kita akan bicara mengenai penyelesaian ya. Penyelesaian persamaan diferensial. Itu tuh ada di bentar.
persamaan diferensial, kemudian modul kedua adalah persamaan diferensial tingkat 1, modul 3 adalah persamaan diferensial tingkat 1, dan terapannya modul 4, penyelesaian umum persamaan diferensial linear dan operator. Oke, modul 4 ya artinya ya. Oke, siap. Berarti minggu depan kita akan bahas modul 4, betul nggak? Kita bahas modul 4. Oke. Sip, kalau begitu kita bahas modul 4, kita bicara mengenai persamaan diferensial, kemudian penyelesaian umum persamaan diferensial linear, kemudian ada operator diferensial. Nah, modul 4 itu akan kita pelajari di pertemuan yang berikut. Oke, ada lagi kah yang perlu kita bahas atau ada yang mau ditanya? Teman-teman, saya kembali menyarankan apa yang sudah Anda pelajari hari ini, rasanya sih kita paham, tetapi akan lebih merasuk dalam jiwa dan terhayati dengan baik sehingga bisa dinikmati itu adalah dengan cara Anda menuliskan ulang kembali. Soalnya nggak usah perlu diganti, nggak usah. Soal yang sama tapi tulis ulang tanpa lihat catatan ataupun buku. Begitu. Nanti kalau sudah, baru kemudian kerasa begitu lagi ngerjain nih, oh langkah pertama ke langkah 2 kenapa ya? Langkah kedua ke langkah ketiga kenapa ya? Nah, itu yang butuh perenungan dan pemikiran kenapanya yang harus dikerjakan. Nah, monggo. Ada deret Fourier. Deret Fourier kayaknya kok saya nggak baca ya di sini ya. Kayaknya bukan di modul sampai modul 9 ini sih nggak ada deret Fourier deh. Mau bandul. Persamaan. Persamaan definisi contoh, persamaan dan variabel, persamaan. Yang deret Fourier itu ada di modul berapa? Nanti coba saya lebih perjelas kembali. Ya. Oh, ada modul 2 penyelesaian. Modul 3 bicara mengenai persamaan linear 31 dan terapan persamaan diferensial. Saya nggak dapat ini. Laplace, Fouriernya enggak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana ya tipsnya kalau supaya nggak buyar? Yang pasti nih ya, yang pertama kali itu jangan panik kalau lagi ujian. Kalau ujiannya panik, hilang semuanya. Gitu. Ada beberapa teknik ya yang saya lakukan kalau pada saat saya lagi ujian. Ada yang teman-teman yang eh, diskusi menjelang ujian, gitu ya, sehingga kayaknya kalau kita ngobrol sebelum ujian tuh ada yang bilang topik-topik yang menjelang ujian diobrolkan itu masuk Bu ke kepala. Kalau saya termasuk orang yang nggak bisa seperti itu. Jadi saya kalau mau ujian saya nggak mau ketemu sama orang. Kenapa? Karena buat saya di kepala saya itu saya sudah simpan apa ya namanya? Sudah saya simpan filing saya sedemikian rupa sehingga saya tahu nanti kalau saya mengingat tentang uh, transformasi Laplace itu letaknya di mana. Kalau saya pakai diskusi dengan teman-teman sebelum menjelang ujian itu hilang semuanya. Jadi tatanan filing saya berubah. Itu sebabnya kalau saya nggak ketemu lagi sama teman-teman. Pokoknya pede aja gitu. Pokoknya pas ujian jangan ditanya, jangan apa, kerjain aja sesuai dengan kepercayaan saya dan saya pede begitu. Jadi jangan panik yang pasti. Terserah orang mau bilang apa, tapi yang pasti saya percaya saya sudah belajar, saya mampu mengerjakannya, kita serahkan pada yang di atas. Begitu.
Jadi bagaimana supaya pede mengerjakannya, bagaimana supaya ingat mengerjakannya, ya harus banyak ngerjain soal. Ini ya bentuk matematika 3 ini kan artinya seperti kalkulus 3 ya, kalau di IPB ya. Nah, kalau di kami itu kalau mata kuliahnya adalah mata kuliah kalkulus, pengalaman mengerjakan soal itu penting. Jadi kalau Anda sudah pernah mengerjakan bentuk soal itu, maka soal itu menjadi mudah. Karena itu pengalaman mengerjakan soal penting. Jadi carilah sebanyak-banyaknya contoh soal, carilah banyak-banyaknya soal yang bisa Anda kerjakan, sehingga kalau tiba-tiba ketemu soal yang seperti itu, Anda sudah tahu bagaimana cara mengerjakan. Itu salah satu triknya. Begitu. Saya termasuk yang sulit menghafalkan, sehingga saya lebih suka ketemu banyak soal. Kerjain aja soal-soalnya. Gitu. Nanti itu memudahkan Anda pada saat ujian. Karena soalnya sudah pernah ketemu. Kalau soalnya sudah pernah ketemu, jadi lebih mudah. Begitu. Oke, mudah-mudahan tipsnya bisa membantu. Ada lagi kah pertanyaan atau sesuatu yang menjadi kegundahan di hati gitu? Izin Bu bertanya Bu. Oke, silahkan. Oke, izin sebelumnya Bu, ini Bu, saya mau bertanya mengenai ini Bu, persiapan peningkatan kapasitas dari matematika itu sendiri Bu. Karena kan dari yang saya lihat dan saya rasakan selama ini Bu, metode yang saya gunakan kan seperti yang Bu bilang, membaca, menghafal, mengerjakan tugas Bu ya. Tapi ternyata setelah saya rasakan, saya lakukan, sampai-sampai saya menggunakan ChatGPT Bu untuk membuat konsep pembelajaran yang lebih efisien gitu Bu. Oke. Anehnya tapi tidak mendapatkan hal yang signifikan gitu dari perubahan pemahaman saya Bu. Karena saya inginnya saya bisa lebih memahami konsep rumus sehingga saya bisa menerapkannya dalam bidang yang saya ingin lakukan gitu Bu. Nah, adakah saran Bu dan tips dari Ibu biar saya bisa meningkatkan kemampuan saya lebih mendalam lagi Bu? Karena saya rasa dengan kemampuan saya sekarang nih kurang peningkatannya Bu. Itu saja sih Bu dari saya Bu. Oke. Kalau begitu, pengalaman saya itu adalah butuh diskusi dengan seseorang yang lebih mahir dari Anda. Begitu. Karena kadang-kadang kan kita udah percaya nih bahwa apa yang kita yakini ini benar dan yang kita lakukan itu sudah pasti benar. Tapi ternyata begitu diskusi dengan orang lain, apa yang saya pahami itu terlalu rumit. Gitu. Apa yang saya pahami itu nggak sesuai dengan pakemnya. Ada sesuatu yang saya hilang, begitu. Itu artinya butuh diskusi untuk lebih memahami. Jadi itu baru yang Anda lakukan itu baru menguasai dasarnya matematik, kulitnya matematik di luarnya. Nah, untuk memahami lebih ke dalamnya itu butuh diskusi. Begitu. Nah, diskusinya harus dengan seseorang yang lebih paham dari Anda. Biasanya itu. Nanti akan tahu bahwa, Bu, benar nggak ya? Kalau saya belajar mengenai topik A ini, ternyata yang saya pahami itu seperti ini. Benar nggak ya, Bu? Pemahaman saya yang seperti itu, gitu. Itu yang harus dipertanyakan. Benar nggak kalau saya ketemu kasus yang begini, saya harus mikirnya seperti ini. Adakah cara lainnya? Nah, itu yang harus didiskusikan. Nanti kalau Anda sudah mendiskusikan, jadi butuh orang lain untuk ngobrol, untuk diskusi ya. Jadi itu yang diperlukan. Karena pemahaman belajar sendiri itu kadang-kadang tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya menjadi lebih mudah. Kadang-kadang kita berpikirnya jadi rumit. Nah, itu sebabnya kalau nanti ya di level-level lebih atas di pembelajaran, itu kita butuh konferensi. Nah, itu tujuannya sama, untuk berdiskusi apa yang sudah kita dapatkan. Harus seperti itu. Supaya ilmu yang Anda punya pun berkembang, kemudian pemahaman yang kita punya itu benar. Itu tujuannya. Di matematik, di ilmu manapun harus ada diskusi bersamanya. Gitu. Itu yang
memantapkan, kemudian meyakinkan apa yang Anda pahami itu benar. Itu jadi butuh diskusi itu. Ya, mudah-mudahan membantu. Iya Bu, terima kasih Bu itu Bu. Karena memang ada seperti yang Ibu bilang, memang saya kurang diskusi Bu memang Bu. Jadi ya di situnya emang lemah Bu. Terima kasih Bu sarannya Bu. Ya, sama-sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain kah? Kalau tidak ada pertanyaan lain, artinya kelas untuk hari ini saya tutup, saya selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membantu membantu pembelajaran Anda di kemudian hari. Jadi ya betul banget tuh, penyelesaian untuk memecahkan soal dibikin rumit sendiri, bukan rumit sendiri sih sebenarnya, cuman pemahaman kita masih seperti itu. Itu sebabnya butuh diskusi supaya pemahaman yang rumit itu menjadi dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, gitu. Biasanya yang bisa melihat yang lebih sederhana itu adalah seseorang yang lebih pakar dari kita. Gitu. Oke, kalau begitu minggu depan kita akan bahas mengenai penyelesaian dari persamaan diferensial. Oke, mudah-mudahan bisa kembali bertemu di minggu depan dan kita membahas topik yang berbeda. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi kita siang ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.